Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kita muliakan dan selalu kita doakan ngurusi dan seluruh jawatan kuasa Yayasan Muhammadiyah. Semoga senantiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tak buat kopi kan? Coba tanya. Ganti dengan kopi umum ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu dan ayah-ayah, pelajar sekalian muslimin muslimat yang berbahagia, insya Allah kita sambung bab yang kelima tentang cinta, jalan kebahagiaan abadi. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa sesuatu yang paling agung di dunia ini adalah kebahagiaan abadi. Semua orang ingin berbahagia. Itu sebab sanggup mereka menderita untuk mencapai kebahagiaan. Namun banyak orang yang tidak bahagia. Sudah pun mereka berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan manusia yang berakal menginginkan sesuatu ya, atau menginginkan kebahagiaan ini kekal. Semua manusia yang ada akalnya ingin mendapatkan kebahagiaan itu kekal. Namun namun mereka tidak tahu di manakah kebahagiaan yang kekal itu, yang abadi itu. Manusia terdiri dari dua unsur, jasad dan rohani, zahir dan batin. Pada umumnya manusia mencari kebahagiaan itu melalui pemenuhan keinginan zahir, keinginan fisik. Keinginan matanya, telinganya, mulutnya, pikirannya, perutnya, tubuhnya. Namun mereka gagal. Setelah mendapatkan kebahagiaan itu, kemudian mereka pertahankan dan tidak abadi. Allah. Oh. Jadi suaranya oke. Ada itu tuh. Allah. Allah. Sudah pun mereka mendapatkannya ternyata tidak abadi. Karena mereka salah mencari kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan ya, karena kebahagiaan yang
dicari oleh manusia itu apa yang disebut kebahagiaan psikologi atau kebahagiaan indrawi. Tahu kebahagiaan indrawi? Beli kereta indah itu, kereta mahal, itu hanya kebahagiaan indrawi. Dipandang indah, bahagia. Duduk di kereta yang empuk ya, empuk, selesanya. Itu hanya dirasakan oleh kulit, mata, rasa. Tapi bila rosak, memperbaikinya mahal, pening, rusaklah kebahagiaan. Lagi terlanggar, insiden, rusak kebahagiaan. Tidak ada yang abadi. Istri pun cantik, dinikahinya umur 20 tahun, 24 tahun. Tapi sudah 80 tahun sudah berubah. Ya. Mula-mula dipandang, puji-puji, indahnya engkau. Tapi dah 80 tahun, mandang pun tanah sudah. Karena itu indra saja. Ya. Ada yang lebih lama lah, lebih bertahan lama sedikit, mungkin kebahagiaan akal. Akal ini jika mendapat ilmu bahagia, nah itu boleh lama sedikit. Ya. Namun rupanya kebahagiaan yang abadi itu adalah kebahagiaan rohani, bukan bagian dari fisik ini. Orang semua memenuhi kebahagiaan itu sebetulnya kebahagiaan fisik. Kebahagiaan indrawi, kebahagiaan psikologi, atau kebahagiaan materialistik, bersifat materialistik atau hedonistik, katakan begitu. Itu tak ada yang kekal. Kumpul harta dari muda berpuluh-puluh tahun, begitu sudah dapat tua pula. Sudah diabetes, ya, terus jantung, ya, tinggi darah, tak bahagialah. Ya. Kalau nak bahagia yang abadi, sebetulnya ada bahagia yang tidak rosak. Kan abadi itu kan tidak rosak. Seperti kita nanti di akhirat, di surga saja, itu abadi. Di neraka saja, itu abadi. Kenapa? Tapi kalau di dunia ini, menangis, ketawa, sedih, gembira, itu tak abadi. Jadi ada kebahagiaan yang tak rosak. Ada kebahagiaan yang tak rosak, tapi masih fisik, yaitu kebahagiaan khayal. Menghayal aja saja. Saya punya rumah mewahnya 1 kilometer luasnya. Ya. Punya kereta mewah 200. Khayal aja, khayal, tak perlu mendapatkan, tak perlu dikhayal. Itu tak rosak-rosak tuh khayal. Ada orang bawa kereta mewah, kita khayal terus. Sudah, tak rusak. Boleh kita tambah lagi, tak rusak. Artinya di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan abadi itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena dunia ini mungkin, ya, bukan wajib. Dan mustahil tidak ada. Bukan tidak ada yang mustahil, jangan dibalik. Mustahil itu tidak ada. Kita sering dibalik. Dunia ini tidak ada yang mustahil. Bukan tidak ada yang mustahil. Memang mustahil itu tidak ada di dunia ini. Yang ada mungkin. Kita ini makhluk yang mungkin. Ya, makhluk yang mungkin.
Maka kebahagiaan yang abadi itu adalah kebahagiaan rohani, bukan jasmani. Nah, maka jika di dunia ini yang paling agung adalah kebahagiaan, maka adalah kebahagiaan yang abadi. Nah, kebahagiaan yang abadi ini hanya dicapai dengan cinta kepada Allah, karena kekasihnya abadi. Kalau istri tidak abadi ya. Tadi laki-laki mengawini perempuan umur 20 tahun ya. Sudah istrinya 50 tahun, 60 tahun pun sudah tak abadi. Ya. Lalu laki-laki itu cari lagi yang 20 tahun. Ya. Nanti yang 20 tahun pun 60 tahun juga. Ya. Nak cari lagi, matilah. Kakek-kakek itulah. Tapi kalau kekasihnya abadi, maka cintanya abadi. Jadi cinta itu tumbuh dari sifat. Ya, cinta itu tumbuh dari sifat. Dan kebahagiaan itu lahir dari cinta. Ya. Namun sifat yang menumbuhkan cinta, tetapi yang menjadi kekasihnya, yang menjadi sesuatu yang dicintainya tidak abadi, maka kebahagiaannya tidak abadi. Nah, kebahagiaan yang abadi ini adalah karena kekasihnya abadi. Dan kekasih abadi ini adalah Allah. Dan yang mencintai Allah ini adalah rohani. Dan cinta rohani ini juga dari sifat-sifat rohani. Sebagaimana tubuh mempunyai sifat-sifat. Sifat melihat, sifat mendengar, sifat merasa, sifat berpikir, sifat. Jika terpenuhi sifat-sifat itu, bahagia. Ya, namun yang dia dapatkan adalah benda yang fana, dunia fana. Jadi jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dari benda yang abadi, di surga tempat, bukan di dunia. Kita di akhirat itu nanti di surga mempunyai bidadari itu. Itu tak tua-tua, tuh muda saja berabad-abad, sepanjang abad. Dan mereka itu selalu gadis, perawan sepanjang masa. Kalau perempuan dunia sudah habis. Artinya tidak abadi. Kalau nyari benda yang mencapai kebahagiaan abadi itu di surga, bukan di dunia. Kita bina rumah besar-besar, mewah-mewah, mahal-mahal, rosak. Ya, sekejap aja kebahagiaan itu. Karena dunia ini fana, maka jangan meletak kebahagiaan di ujung dunia. Nah, maka kebahagiaan abadi ini hanya dapat dicapai dengan cinta kepada Allah. Cinta yang sepenuh hati, cinta yang murni, tanpa ada sebarang penyekutuan kepada Allah. Dan cinta ini tidak dapat dicapai melainkan dia mengenal Allah, yaitu ma'rifat. Mengenal kepada apa? Mengenal kepada kesempurnaan dan keindahan Allah. Kita cinta kepada sesuatu itu kan karena indah. Mata tengok taman yang indah, bahagia. Mata kita pergi ke bukit, tengok indah. Coba kalau tengok
Ya, tempat yang kotor, busuk, bau, buruk, mungkin tersiksa kita, menderita. Kenapa kita mengetahui keindahan? Karena memang mata ini diciptakan untuk melihat keindahan. Fungsinya mata ini melihat keindahan. Maka dia cari itu keindahan. Dan jika dia dapat, bahagia. Ya. Tapi dunia ini panah. Kita mesti rawat begitu. Rawat pun letih, rusak juga kenyamanan itu. Itulah ketika Rasulullah bertanya kepada Jibril, kata Rasulullah, ya Jibril, aku tak pernah tengok engkau ketawa. Hal anta tadhak ya Jibril? Ma ra'aitu annaka tadhak. Tak pernah aku tengok kau ketawa. Jibril, ana ada hak ya Rasulullah. Saya ketawa. Mata tadhak. Bila kamu ketawa? Aku ketawa melihat hamba Allah mencari kebahagiaan di dunia. Karena Allah tak ciptakan kebahagiaan abadi. Allah tak ciptakan di dunia. Allah ciptakannya di akhirat. Jadi aku ketawa. Sampai ada nyanyian di Indonesia itu ya. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Berlalulah. Kebahagiaan ini janganlah cepat berubah. Karena dunia berubah. Ya. Nah, Allah saja yang baqa, maka kita mencintai Allah mendapatkan kebahagiaan yang baqa. Tapi cinta ini datang dari mengenal kekasih. Mengenal keindahannya dan kesempurnaannya. Seperti lelaki mencintai wanita, wanita mencintai lelaki, dia kenal keindahannya. Dia kenal kesempurnaannya. Berdasarkan nilai-nilai keindahan yang relatif. Tidak mutlak. Tapi Allah mutlak. Ya. Nah, maka orang yang tidak mengenali Allah, maka tidak dapat mencintai. Makanya tak kenal maka tak cinta. Bukan tak kenal maka ta'aruf. Itu lain lagi. Itu. Nah, ketika keadaan kekasih adalah dalam kecantikan dan keindahan yang sangat sempurna, maka orang yang mengenali kesempurnaan yang tinggi itu dalam keindahannya, dalam kecantikannya, dia mengenali sifat-sifat tersebut. Nah, kenapa kita di dunia ini mengetahui mana wanita yang cantik, mana suasana yang cantik, mana taman yang cantik? Karena kita punya nilai-nilai kecantikan di sini. Nilai-nilai keindahan, mata masih sehat. Ya. Sifat mata akan melihat yang indah, telinga. Ya, sifat mendengar ini Allah ciptakan untuk mendapatkan suara yang merdu, yang indah. Orang bernyanyi, suaranya buruk, sangat menyakitkan. Mungkin kita tutup telinga. Tapi jika suaranya indah, ya, mendayu-dayu, merdu, kita terbawa kepada keindahan. Jadi sifat-sifat itu masih berfungsi sehat. Ada sifat itu. Ya. Tapi kalau sudah rosak, gila, dia makan bangkai, dia duduk di tempat kotor, dia. Nah, maka untuk melihat keindahan, kecantikan Allah, rohani itu mesti sehat sifat-sifatnya. Jika tak, dia malah takut Allah bagi musibah. Padahal Allah. Jadi khawatir dengan Allah.
Tak ada yang tidak dari Allah. Ini rohani yang sehat yang melihat ini. Maka dia bahagia apa saja yang Allah berikan. Jadi perlu sifat rohani yang sehat agar dapat menatap keindahan dan kecantikan Allah yang sangat tinggi itu. Nah, barulah kebahagiaan ada. Maka dapat kita pahami cinta itu buah dari makrifat. Cinta buah dari makrifat. Dan makrifat inilah yang menjadi sebab dan alasan timbulnya cinta. Kenapa dia cinta? Karena kenal. Maka itu sebabnya ada orang mencintai, ditanya, engkau cinta kepadaku, cinta apanya? Tak tahu. Karena dia sudah kenal. Itu saja. Ada, saya tengok laki-lakinya handsome, perempuannya tak handsome pun. Ya, atau sebaliknya. Kenapa? Karena dia kenal. Ada sifat yang membuat dia ya, mendapatkan kebahagiaan dari dia dan tidak dapat diungkapkan. Akhirnya apa yang dia katakan? Engkau patut dicinta. Udah itu saja. Jadi kenal itulah alasan bagi cinta. Maka makrifat itu diutamakan dari cinta. Makrifat dulu, baru timbul cinta. Kalau dilihat dari sisi sebabnya. Kalau cinta cinta timbul dari makrifat, makrifat menjadi sebab timbulnya cinta, maka kita perlu kepada makrifat dulu. Maka saya sering mengikuti kaidah ini. Sering orang ketika merayakan Maulid, kalau kita cinta kita rayakan Maulid, bukan. Ya, kita Maulid ingin mendapatkan cinta. Ya, karena kita tak kenal Nabi. Kalau sudah kenal Nabi, cinta terus. Ya. Karena jika saling kenal, maka timbul cinta. Dan tidaklah orang dapat mengenal jika ya, dua orang, itu kita contohkan kepada orang, dua orang dapat mengenal, melainkan memiliki dua sifat yang sama. Kalau tidak mempunyai sifat yang sama, tidak akan saling mengenal, dia akan saling membelakangi. Kata Nabi, al-arwah junudun mujannadah fama ta'arafa. Kalau sama sifatnya kenal. Iktalab, maka dia akan saling mengikat cinta. Wa ma tanakara, kalau sifatnya berbeda, ikhtalab, mereka saling menjauh. Orang pun kita tanya, misalnya si Fulan kita tanya, kamu kenal tak dengan si Fulan? Kenal tapi aku jauh. Rumah dia di mana? Di sebelah rumahku. Jauh, sifatnya tak sama. Jadi tak kenal. Kalau dengan si Fulan, oh saya kenal sangat. Rumahnya di mana? Di Jawa. Oh jauh. Katanya rapat sangat. Kenal. Itu sifat. Suka karena sama. Orang satu kampung pergi ke pondok, satu pondok, duduk. Sampai di sana berjauhan, padahal berjiran. Kenapa? Sifatnya yang tak sama. Yang satu suka mengaji, yang satu suka tidur. Rupanya berapat dengan orang yang datang dari negeri lain. Karena sama sifat. Ya, sifat sama itulah tumbuhnya kenal. Kenal inilah tumbuhnya cinta. Ya. Seperti kita melihat alam. Kenapa kita saya pernah sering pergi ke tempat sejarah ya.
Ada seni-seni binaan yang indah. Orang yang mempunyai ilmu sifat-sifat seni, dia menatap lama-lama sambil ada yang ditulisnya. Saya tengok, dia tengok apa ya? Kita tak punya sifat itu, maka tak indah pun. Oh, udah letih, udah letih pulang. Ya, kita hanya saja nak rihlah sampai di sana tak kita nikmati pun karena tidak punya sifat itu. Tapi yang punya sifat keindahan itu, berjam-jam dia duduk di situ. Ya. Dan dia dapat kebahagiaan di situ. Ya, saya tengok orang pergi rihlah ke Turki. Baru 2 kali pusing, letih. Dia tidak nikmati. Ya. Yang serononya dia jalan saja. Nah itu. Jadi kita mesti punya sifat keindahan ya, agar kita melihat keindahan Allah. Dari mana sifat-sifat keindahan itu? Dari Allah lah. Ya. Seperti tadi, dari mana dia melihat ukiran-ukiran indah, seni yang bernilai indah itu? Dari mana dia boleh melihat, mengenal sifat itu? Karena sifat yang ada di situ, dia ada di sini ilmunya. Sifat itu ada. Sifat itulah yang ada di sini. Maka kita mesti punya sifat Allah yang indah-indah itu agar kita melihat keindahan sifat itu. Saya tidak melihat ulama sufi menguraikan ini hanya beberapa orang saja. Cara mereka menguraikan makrifat dan cinta dan kebahagiaan abadi. Yaitu Imam Ahmad Al-Ghazali, adik kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Adiknya yang abangnya itulah yang mengarang Ihya Ulumiddin. Ini adiknya menulis tentang Al-Mahabbah Al-Ilahiyah. Nah, adapun dilihat dari sebabnya, maka makrifat itu kita utamakan. Tetapi kalau kita bicara tentang cinta, kita utamakan itu dari sisi kemuliaannya, karena cinta itulah yang menimbulkan kebahagiaan. Seorang pasangan pun suami istri, kenapa tuh? Dia timbul cinta karena sama sifatnya. Maka dia kenal. Nah, karena sama sifatnya, kenal maka timbul cinta dan menikah. Itu sebab kalau kita menikah, kita sering berpikir, kenapa sifat istri saya sama dengan sifat saya? Dan ini lebih banyak yang sama. Mesti ada perbedaan, tapi lebih banyak. Karena jika banyak perbedaan, akan cerai. Kalau banyak kesamaannya, dia akan lama. Kesamaan inilah yang mempertahankan dia hidup bersama. Wa ma ta'arafa talaf. Sama-sama malas mengaji, sama-sama malas bangun malam, abadi dia tuh menikah. Sama-sama sering suka makan, sama-sama suka jalan. Saya punya istri 2, saya kira saya sama dengan yang pertama. Yang kedua pun sama ternyata. Itu sebab insya Allah abadi. Ya. Kalau nambah lagi mungkin. Ya, kalau cerai, karena sama tadi. Sama-sama tak suka jalan. Kalau bincang nanti musim cuti kita pergi ini, pergi itu, pergi udah. Lalu datang musim cuti, duduk rumah sajalah. Nah, kalau yang satu nak pergi, yang satu tak, bergaduh lah tuh. Ya, tak, saya nak pelan-pelan di sini karena ini asas berpikirnya di sini, nanti baru laju.
Jadi cinta itu karena sama. Karena kalau tak sama, tak cinta. Karena cinta timbul dari kenal. Kalau berbeza mana dia kenal. Ya. Nah, adapun kepada Allah, bagaimana agar mengenal Allah? Ya. Nah, ini muka surat yang ke-36. Ini cara mendapatkan makrifat sekarang. Bagaimana untuk mengenal Allah nih? Makrifat kan kenal. Bagaimana untuk mengenal? Karena kita tahu cinta itu, kebahagiaan itu datang dari cinta. Cinta itu dari mengenal. Nah, ini masalahnya kita bicara kepada Allah. Karena kebahagiaan yang kita inginkan kebahagiaan abadi, maka mesti mencintai yang abadi, yaitu Allah. Namun cinta tidak timbul melainkan jika mengenal makrifat. Maka bagaimana untuk mendapatkan makrifat? Makrifat mesti diperoleh untuk mendapatkan cinta dan kebahagiaan abadi. Mesti. Kalau kita nak kebahagiaan abadi, nak cinta, maka mesti makrifat. Karena makrifat azali yang telah dimiliki dahulu oleh setiap manusia, sebelum cahaya akalnya bersinar, majoritinya telah tertutup oleh berbagai hijab. Kita dulu di zaman arwah, di dalam Al-Quran diceritakan, alastu bi rabbikum, katanya. Bukankah aku Tuhanmu? Gimana terjemahan yang realnya, hakikinya, alastu bi mahbubikum, bukankah aku kekasihmu? Kita telah menjawab dulu, qalu bala. Ya, betul. Tetapi itu pertanyaan kepada ruh. Ruh jadi itu mengenal. Tapi bila masuk ke bumi ini dibungkus oleh jasad, maka terhijablah oleh jasad. Dan ditutup oleh hijab, ya artinya tertutup karena ada penutupnya hijabnya. Dan hijab ini tubuh, dan tubuh ini menimbulkan ilusi. Karena tubuh ini katakanlah satu pakaian untuk mampu beradaptasi dengan alam sekitar. Karena tubuh ini diciptakan dari alam sekitar ini. Itu. Maka dia hanya boleh memandang, menilai, merasa, mendapatkan apa yang ada di alam semesta. Dan itu secara hakiki adalah ilusi. Alam ini ciptaan maksudnya. Tidak berdiri sendiri dan berubah, tidak ada hakikatnya. Seperti gambar yang dimunculkan di layar, itu tidak ada hakikatnya. Kita dimunculkan di bumi ini tidak ada hakikat. Ya. Hakikatnya adalah yang memunculkan itu. Seperti gambar. Hakikatnya di role negatif itu. Akhirnya makrifat tersebut diperolehnya mesti melalui jalan pencaharian dalil akal. Mula-mulanya begitu. Ingin mengenal Allah karena tubuh ini ada akal sebagai pusat untuk menerima dan untuk mencapai. Merasa itu dari akal. Maka kita pun mengenal Allah dari akal dulu. Ya, itu sebab Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan hadis. Itu yang kemarin kita cerita. Bagaimana nak merubah iman dari akal ke hati. Agar menjadi sifat-sifat iman. Dan inilah sifat-sifat indah. Inilah sifat-sifat Tuhan. Dan baru kita mengenal Allah. Dan kita mengatakan Allah ada di sini. Sifat-sifatnya Allah berikan kepada kita.
Yang mana sifat itu jika kita manifestasikan kepada perbuatan disebut akhlak. Akhlak itu sudah jadi perbuatan. Benihnya adalah sifat. Orang sufi sering menyebut adab. Karena adab adalah benih daripada akhlak. Ya. Maka jalan pertama yang ditempuh oleh seorang yang salik, artinya yang ingin mencapai Allah ini, sebagai pintu makrifatnya adalah membuka lembaran alam ini dan melihat segala keindahan serta keajaibannya. Dilihat dulu dunia ini. Itulah firman Allah di bawah. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh alam ini dan pada diri mereka sendiri. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidaklah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Awalam yakfir bi rabbika. Tidakkah cukup? Saksinya adalah Allah. Nah, maka mengenal Allah melalui ayat tanda alam seluruhnya ini dengan akal. Sebagai dalil adanya Allah itu permulaan kan. Sedangkan untuk mengenal diri, dan di situ di ayat itu, aku perlihatkan kepada mereka tanda-tandaku, sifat-sifatku pada alam semesta dan pada dirimu sendiri. Nah, yang menggunakan akal itu adalah alam semesta. Tetapi untuk mengenal diri sendiri ini tidak menggunakan akal, tetapi menggunakan hati. Akal batin. Yang disebut zauq. Itu akal batin. Makanya Nabi bersabda, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Jadi rupanya untuk mengenal Tuhan kita disuruh mengenal diri dulu. Namun dalam diri manusia terdapat hijab. Untuk mengenal diri kita tak dapat. Ya. Karena ada tubuh. Tubuh ini terlalu independen katakan. Ya. Nah, maka ada hijab. Kita tidak dapat mengenal diri kita. Contohnya begini, tak ada manusia yang mau mengaku salah. Meskipun salah. Dan itu bukan salah, karena memang sifat diri itu begitu Allah ciptakannya. Ada. Karena tidak ada yang menjaga, yang memelihara, yang melindungi diri kita kecuali kita tak ada. Kita tak dapat, kita serahkan diri kita kepada orang lain. Dia pun punya diri yang dia pun penting untuk menjaganya. Nah, kita sering menuntut, kenapa kamu tidak perhatikan aku? Enak aja perhatikan. Kita perhatikan diri sendiri pun susah. Nanti ada jawabannya. Bagaimana orang yang dapat memperhatikan orang lain? Itu agama yang menjawab. Bahkan, kenapa kita terlalu individual, terlalu egois? Itu bahasa yang kita sebut dalam bahasa sosial begitu. Padahal itu hakikat ciptaan Allah. Siapa yang memelihara diri kita? Allah lah. Ya. Namun Allah ciptakan secara fitri, takdir bahwa kita menjaga diri kita. Itu Allah hakikatnya. Kita egois sangat. Itulah. Karena aku bagi diriku ini tunggal. Tak ada keluar pala satu lagi di sini. Tangan ada 4, begitu tak ada. Dan ketunggalan ini jelmaan ketunggalan Allah. Jadi tidak ada yang menjaga diri kita kecuali Allah, adalah ketunggalan kita. Itu sebab setiap orang berhak membela dirinya. Agama melindungi.
namun mengikuti syariat Allah, benar salah. Ini terlalu keluasan ini saya menguraikannya. Ya, tak apa. Karena menurut hakikat ini semuanya baik. Menurut hakikat. Ya. Adapun baik buruk ini hanya menurut dua pandangan. Pertama syariah. Kedua tabiah. Baik buruk itu datang dari dua arah. Pertama syariat Allah. Allah menetapkan ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk. Ini membantu akal kita untuk menilai baik buruk. Kenapa? Karena di dalam karakter tubuh manusia yang disebut nafsu. Ini mempunyai karakter memandang sesuatu ada baik, ada buruk. Ini karakter tubuh. Ada baik, ada buruk. Yang menyenangkan dia baik, yang menderitakan dia buruk. Itu saja nafsu. Allah ciptakan begitu untuk melindungi diri kita. Namun Allah kasih akal untuk melihat mana yang baik. Tapi akal tak mampu, perlu syariat. Akal melihat yang salah anaknya. Tapi diri, emosi, hubungan darah tak mampu mengatakannya. Perlu agama. Maka kata Rasulullah, jika putriku Fatimah mencuri akan aku potong tangannya. Ini nanti syariatnya di mana letak? Kalau nafsu itu punya aturan sendiri, tabiat. Baik buruknya ikut dia. Nah, rupanya di dalam tubuh inilah ada rohani. Ini nanti yang membantu dia untuk tegas kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, nafsu inilah penutup rohani ini. Rohani inilah yang mengenal Allah. Karena rohani inilah yang mempunyai sifat-sifat keindahan dari Allah. Nah, rohani inilah nanti yang melihat ini semuanya baik. Nah, maka tadi untuk mengenal diri itu dengan rohani. Kalau tanpa rohani, dia tidak mampu mengenal dirinya. Siapa yang mau mengenal tubuh ini? Rohani. Kalau tubuh ini individual, egois. Tapi ketika ada sifat rohani, baru dia mengenal dirinya. Bahwa dirinya adalah ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka apa saja yang menimpa tubuh ini yang dia baca, yang dia lihat, bacaan nama dan sifat Allah. Allah pengasih, Allah penyayang, Allah yang beri sakit, Allah yang beri sembuh, Allah yang beri. Ya. Tidak pernah mencari sebabnya apa dan timbul perpecahan, permusuhan. Itu rohani. Kalau tidak ada ini, maka kita adalah super hayawan, bukan Superman. Kalau Superman rohani, ya, kalau tubuh ini super hayawan. Karena tubuh ini diciptakan oleh Allah, bahan ciptaannya ini alam semesta. Maka Imam Ibnu Arabi mengatakan begini, tikus tidak paham kucing. Karena sifat tikus berbeda, sifat kucing berbeda. Maka selalu mengingkari. Buaya pun tidak paham kambing. Karena buaya-buaya, kambing-kambing. Monyet pun tidak paham harimau.
Karena semua berbeda. Tapi kita paham semua. Karena kita boleh jadi monyet, boleh jadi buaya, bahkan lebih buaya dari buaya. Boleh jadi tikus, boleh jadi kucing, karena sifat hayawan itu ada semua dalam tubuh kita. Kitalah raja hayawan. Itulah kesempurnaan. Itu sebab dunia ini diserahkan kepada manusia untuk mengaturnya, karena dia punya potensi sifat itu. Mampu. Allah mengatakan, aku akan tundukkan dunia dan bumi dan langit ini untukmu. Siapa yang menjadi khalifah di muka bumi ini? Yang mengatur hutan manusia, yang mengatur lautan manusia, yang mengatur binatang manusia. Ya. Siapa yang mengatur manusia? Adalah rohani manusia. Itulah Tuhan. Maka aku ciptakan alam ini untuk engkau manusia. Aku ciptakan engkau manusia untukku. Alam perlu engkau, engkau perlu aku. Nah ini man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Nah maka cara mendapatkan makrifat adalah mengenal diri itu. Nah mengenal diri tidak dapat dilakukan melainkan memiliki sifat rohani. Sifat rohani ini tidak akan timbul melainkan dengan melawan dulu sifat tubuh. Sifat diri. Maka itu sebabnya kita disuruh mujahadah. Mujahadatun nafs. Melawan diri, melawan nafsu. Ya. Nah, syariat inilah artinya alat untuk kita dapat melawan diri kita. Baik. Nah, terus itu dibahasnya dalam mujahadatun nafas. Di sini tidak sempat dibahas, hanya diberitahu saja. Ya. Nah, itulah yang dibahas oleh tasawuf. Tasawuf adalah mujahadatun nafas. Itu sebab tasawuf sering dijelaskan tentang makrifat. Karena ya, apa tema tasawuf? Tema utama hanya dua. Satu. Ini maudu ya. Tajuk utama tentang tasawuf hanya dua, nafsu dan rob. Udah. Diri dan Tuhan. Udah. Semua yang dibahas oleh ilmu tasawuf dari dulu sampai bila-bila pun dua ini tajuknya. Nafsu dan roh. Maka tasawuf disebut tazkiyatun nafas, mujahadatun nafas. Atau nafsu ini nanti ada istilah ruh. Ya. Ada istilah lagi fuad dan lain itu istilah. Karena ilmu jadi ada istilah. Tazkiyatun nafas, mujahadatun nafas, tarbiyatur ruh. Tahzibul qalbi, tahzibul aqli. Ini temanya. Ya. Kenapa di tasawuf ada khalwah untuk melawan nafsu? Kenapa ada zikir untuk melawan nafsu? Kenapa ada riyadhatun nafas untuk melawan nafsu? Agar dia mengenal Allah. Tazkiyatun nafas, ma'rifatur rabb. Ya. Karena jika orang sudah melawan dirinya, maka rohani dalam dirinya itulah yang dominan, yang hidup. Maka timbul makrifat. Ini mengenal Rob ini dengan rohani, bukan dengan nafs. Maka kita lihat apa, ini kan tajuk. Apa metodenya? Adalah tahalli, tajalli, katanya gitu. Lawan nafsu, bangun sifat rohani,
Allah akan engkau lihat. Sudah engkau akan kenal. Selesai. Tahalli itu membangun sifat rohani. Menghiasi diri dengan sifat mulia. Sifat rohani. Baru tajalli dia syuhud. Melihat Allah. Ma'rifat. Baru cinta. Jadi cinta itu terakhir. Kita ini berusaha untuk cinta. Karena cinta tubuh ini kepada alam semesta ini. Nah, cinta kepada Allah adalah cinta yang tumbuh dari sifat rohani. Nih, tahalli. Ini yang tajuk pembahasannya. Ini metodenya. Ini sebetulnya bukan metode. Ini fasa yang dilaluinya. Nah, setiap fasa ini ada metodenya, ada kaidahnya. Itulah zikir, mujahadah, khalwah. Ini baru metodenya nih. Ini fasa. Ini tahalli, ini suhbah. Ya. Lalu mesti dia ada majelis-majelis zikir, majelisnya bersama itu menimbulkan tahalli. Termasuk membaca sejarah itu juga untuk mendapatkan tahalli. Baru nanti tajalli di sini makrifat. Maka tasawuf itu apa? Zikir, mujahadah, suhbah, ma'rifat. Sudah. Nah, baru di sini cinta, mahabbah. Baru kemudian as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan abadi. Ya, ini tidak dipanjangkan di situ. Karena di sini ngebahasnya tentang cinta. Nah, muka surat 38, kandungan cinta. Isi cinta itu apa? Kalau kita sudah paham ini, kita tahu cinta itu isinya apa. Sesungguhnya cinta adalah sumber segala makomat. Sifat-sifat kemuliaan dan akhwal. Karena semua makomat berada di bawah. Ada kalanya sebagai jalan kepada tujuan atau menjadi tujuan itu sendiri. Seperti irodah. Keinginan, syauk, kerinduan, syauk, takut, roja, harap, juhud, sabar, ridho, tawakal, tauhid, dan makrifat. Oleh karena itu kesempurnaan makom ini hanyalah khusus bagi penghulu para nabi dan imam para rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baginda diberikan rahasia makom ini yang tidak diberikan kepada nabi sebelumnya. Jadi cinta itulah yang menjadi sumber sifat mulia. Ya. Bahkan cinta artinya begini. Cinta itu kan menimbulkan sifat yang baik-baik. Kenapa? Seseorang bersifat lembut, memaafkan, ya, menyayangi, memberi, memperhatikan karena dari cinta. Jadi kalau cinta itu lambangnya love, ini lambangnya, lambang jantung. Orang Arab menyebut sanubar. Kita bilangnya sanubari. Itu sanubar. Sanubar itu buah pohon cemara. Yang begitu. Jadi bentuk jantung seperti bentuk pohon cemara, senobar. Nah ini isinya ini adalah sifat mulia. Akhlak. Ya. Orang kenapa cinta? Belah hatinya ada sifat-sifat mulia ini. Tapi hati mana? Karena sifat mulia itu di rohani, bukan di jantung darah. Yang kalau sakit pergi ke hospital. Bukan. Namun lambangnya.
Jadi kalau kita buka ini, cinta itu maka isinya adalah sifat-sifat mulia itu. Itu sebab yang keluar dari dia ini cinta. Karena isinya apa? Isinya sabar, tawakal, memaafkan, memahami, melupakan, menyayangi, memberi, melindungi, mengasihi, ya, melupakan kesalahan. Ini isinya. Dan kita pun sering menyebut cinta juga untuk mendapatkan sifat-sifat ini. Cinta kepada Nabi, cinta kepada orang soleh, cinta itu agar mendapatkan cinta. Agar mendapatkan sifat-sifat mulia. Gimana orang tidak punya sifat dermawan memberi? Gimana dia tidak memaafkan yang menerima pemberian itu jahat kepada dia? Kalau dia tidak punya sifat ikhlas. Dan terus. Ya. Coba kita baca, kalau jika kita mengerti ini, kita paham. Kenapa para nabi sedemikian baik? Kenapa para sahabat tidak pernah merasa sakit hati? Memang dia sembuh, tidak sakit. Kita ini sakit, tidak sembuh. Kenapa para aulia pun demikian? Karena mereka sembuh. Artinya salim, sehat. Makanya Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti tidak berguna, harta dunia itu tidak berguna. Yang berguna adalah orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sehat. Hati yang penuh sifat kebaikan, sifat kemuliaan. Ini sifat ini sedia ada, fitrah, azali dalam ruh. Sebagaimana sifat dalam diri pun sedia ada. Ruh ini cintanya kepada Allah saja. Sudah. Tubuh inilah cinta kepada harta, tahta, wanita, Toyota, pria. Ini tubuh. Dan dia mendapatkan semua yang didapatkannya. Tetapi atas bimbingan rohani. Orang tidur dengan istrinya halal. Orang tidur dengan perempuan lain haram. Sama menggunakan keperluan tubuh. Tapi ini syariat ini maksiat. Itu bedanya. Nah, maka ketika rohaninya sempurna, sifat tubuhnya tidak berubah. Wali tidak ada nafsu, terus tidak cinta kepada istrinya. Kasihanlah istri. Tidak ditiduri. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani istrinya 4. Anaknya 27. Itu gimana itu? Enggak punya nafsu itu. Itu salah persepsi. Jadi jika ada wali orang soleh nikah lagi, tak betul. Punya nafsu lagi. Contoh ini. Agar paham hidup tanpa nafsu maksudnya dipimpin oleh rohani nafsu. Tidak zina. Kan nafsu ada 2. Syahwat dan marah. Berarti kalau wali tidak punya marah, jihad tidak marah. Kompetisi untuk menjadi yang lebih baik dari yang lain, itu juga dari sifat marah. Tuan-tuan, puan-puan datang ke sini sanggup yang jauh karena punya sifat marah. Aku nak belajar. Kalau sifat godobia itu tidak ada, kau pergi ngaji. Taklah, sudah.
Itu sifat qutubiyah. Tetapi mesti dibimbing oleh Allah. Bimbingan Allah adalah yang ada sifat-sifat Allah di sini. Inilah yang menimbulkan mengenal Allah, karena itu sebab mereka mengatakan arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhan dengan Tuhan, bukan dengan tubuh ini, dengan sifat yang ada di rohani yang Allah berikan. Disebut maqamat ilahiyah, maqamat ruhaniyah. Itulah makrifat, baru dia kenal Tuhan. Aku kenal Tuhan dengan Tuhan, bukan dengan aku. Ya. Makanya ada kisah, ilustrasi. Nafsu itu dulu pernah ditanya oleh Allah. Man anta wa man ana, kata Allah, kata nafsu. Ana wa anta. Egois. Artinya tak kenal. Artinya tak tahulah, aku, engkau. Akhirnya ilustrasinya dibakar dalam api. Diangkat lagi. Man ana wa man anta. Ana wa anta. La adri. Aku dan engkau. Aku tak tahu. Dilaparkan. Tidak diberi keperluannya. Kemudian dihadapkan lagi, man ana wa man anta. Apa dia bilang? Ana anta bal wala ana. Ana anta huwa. Sudah. Aku itu engkau. Tidak ada. Karena aku dan engkau adalah dia, yaitu Allah. Sudah. Baru ruh, jika sempurna hidup punya sifat mulia ini menimbulkan makrifat, maka dia mengenal tubuhnya. Apa yang terjadi pada tubuhnya, Allah pelakunya, bukan siapa-siapa. Meskipun dia melihat sebabnya, orang yang jahat kepadanya, tapi Allah lah yang dia lihat. Ini rohani kelihatannya. Tapi apakah nafsunya melihat? Orang itu yang jahat melihat, tapi sudah kalah dengan rohani. Timbul jahat betul. Karena jahat itu tabiat pernah menyakiti dia. Kalau suka dengan dia tak jahat. Tapi rohani melihat Allah. Sehingga orang sufi mengatakan iblis taat kepada Allah. Ini pandangan rohani nih. Siapa yang menciptakan iblis? Siapa yang suruh iblis menjadi iblis? Tidak ada Tuhan lain. Jadi jangan mengiblis-ibliskan iblis. Iblis kamu. Ya. Jangan-jangan kita lebih iblis dari dia dalam taat kepada Allah. Maka musuh ada dua. Iblis, setan, dan nafsu. Bahkan kata Nabi, ada aduwik. Musuh besarmu. Nafsuka bayna jambaik. Nafsu yang ada pada diri itu musuh besar. Untuk tunduk kepada Allah dan melihat Allah di alam semesta ini dan di dalam dirinya. Seperti kemarin cerita nenek, kenapa surganya tinggi banget? Karena dia punya makrifat kepada Allah. Diberi sakit, malu untuk aku tolak karena Allah yang bagi. Nah ini kita sering salah paham. Apakah mereka tidak berdoa? Berdoa. Tapi bukan sedang memberitahu Allah. Kita kan berdoa seperti memberitahu, tahukah engkau ya Allah? Di sudut kampung sana ada hambamu yang menderita. Kemanakah engkau? Wih, kurang ajar betul manusia itu. Ya. Tahukah engkau wahai Allah, hambamu menderita? Kata Allah, yang membagi derita siapa? Atau kita berdoa meminta. Kita mintalah dengan pemahaman seperti kita kepada, katakan seorang istri kepada suami, kalau tak diminta tak bagi. Atau anak kepada orang tua, kalau tak diminta tak bagi.
Kapan kita minta? Bila kita minta kepada Allah baru dibagi. Tidak ada. Maka minta, berusaha, bekerja, menunjukkan bahwa bukan dari kita semua itu dari Allah. Kita menunjukkan perlu kepada Allah. Sudah, dan itu adalah undang-undang kehidupan yang Allah tetapkan. Baik. Nah, kemudian contoh ideal tentang sifat mulia ini, karena kita perlu contoh. Bagaimana sifat mulia ini? Seperti apa? Hanya satu, hanya tunggal contohnya, yaitu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi jelmaan tunggal keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Nabi lambangkan sebagai nubuwah. Aslun nubuwah wa Sayyidina Muhammad. Maka dikatakan Sayyidul Anbiya. Ya, penghulu para nabi, penghulu rohani, memiliki sifat-sifat. Maka Nabi bersabda bagaimana? Innama bu'istu liutamim makarimal akhlak. Innama bu'istu liutamim makarimal akhlak. Aku diangkat menjadi rasul untuk mendistribusikan akhlak. Dan Nabi dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah sang akhlak yang agung. Nabi. Bahkan dikatakan bahwa di dalam diri Nabi ada uswah, ada teladan, contoh bagi orang yang ingin bertemu Allah. Memiliki akhlak Nabi akan bertemu Allah. Kalau tidak, tidak. Dia akan bertemu dirinya. Dan diri itu lawan daripada Allah. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, kuntu nabiyan wa adamu munjadilun bainal ma'i wattin. Kenabian itu sudah sempurna dulu. Sedangkan tubuh manusia belum diciptakan. Tubuh Nabi adalah dari Adam. Tetapi kesempurnaan rohani, itu kesempurnaan Tuhan. Sudah ada. Namun diturunkannya kesempurnaan rohani itu di tubuh bernama Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum Nabi, sebelum Rasulullah, sebelum Sayyidina Muhammad, para nabi-nabi itu memiliki separuh cahaya kenabian, separuh sifat-sifat mulia, seperti ulama setelah Nabi. Itu sebab kata Nabi, ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Itu sebab kata Nabi, al ulama warasatul anbiya. Sumbernya Nabi. Maka sebelum Nabi lahir, mereka merayakan. Itu juga setelah Nabi lahir, ulama merayakan. Karena inilah lambang akhlak mulia, sifat-sifat mulia. Maka orang sufi menyebut sifat mulia Nur Muhammadi. Itu sebab yayasan ini disebut Yayasan Muhammadiyah. Ya. Ini sekarang seorang yang bernama Kutub Aulia Abdul Qadir Al-Jilani katakan, atau Imam Abul Hasan Syazili, ya, seorang kutub wali. Apakah kita namakan sifat mulia itu sifat Syazili, sifat Abdul Qadir? Bukan. Orang sufi dalam buku-bukunya mengatakan sifat mulia itu sifat Muhammad SAW. Karena yang dijelmakan secara tunggal untuk menjadi contoh sempurna, tempat kesempurnaan akhlak, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Makanya Nabi mengatakan begini, tidak sempurna iman seseorang melainkan aku lebih dicintai dari cintanya kepada anak, orang tua, harta, istri, semua manusia, termasuk cintamu kepada dirimu. Apa maksudnya? Bahwa cinta yang engkau inginkan dalam rohanimu itu tumbuh dari sifat mulia, yang sifat itu adalah sifat aku. Jadi cinta kepadaku maksudnya miliki sifat mulia ini. Karena cinta ini nanti akan melebihi cinta tubuh. Cinta tubuh itu cinta kepada anak, istri, dan harta semua. Maka engkau hidup dengan cinta yang hakiki. Bukan cinta tobi'i, jasad, karakter. Nah, maka cinta ada dua. Ada cinta tubuh, ada cinta rohani. Cinta rohani inilah karena akhlak Muhammad SAW. Kalau cinta tubuh, akhlak Adam. Itu dikatakan Adam bapak jasad, Muhammad bapak ruh. Ya, itu akan ke sana. Nah, maka kenapa Nabi mengatakan cintai aku lebih daripada mencintai anak, orang tua, istri, harta, dan semua manusia? Ya. Kata Nabi, tidak beriman tuh jika cinta kepadaku belum melebihi kepada cintamu kepada semua ini. Nah, Sayyidina Umar menjawab, aku mencintaimu ya Rasulullah lebih daripada semua itu, kecuali kepada diriku. Kata Nabi, tak, cintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu. Maka akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, aku cinta padamu ya Rasulullah sekarang, melebihi cintaku kepadaku. Nabi menjawab, sekarang sempurna imanmu. Sekarang kita tanya, ya, pertanyaan pertama, adakah orang lain mencintai orang lain? Suami mencintai istri, istri mencintai suami, ada hakikatnya. Maksudnya, apakah benar ada orang mampu mencintai ya, selain diri dia? Tidak ada. Tidak ada. Hubbul khair ma fihil khair. Cinta kepada yang lain tidak ada kebaikan. Ya. Saya baca lama jadi saya simpulkan sajalah. Nah, ketika laki-laki mengatakan cinta kepada perempuan, ketika mula-mula nak menikah tuh mencari kekasih tuh. Laki-laki itu berkata begini, wahai adik yang cantik, katanya gitu. Aku cinta padamu. Apakah itu secara hakikat, bukan secara logik, tetapi secara hakikat? Benar. Bohong. Berapa peratus kebohongannya? 180 itu kebohongannya. Mungkin 1000 kebohongannya. Ilusi, kosong. Apa hakikatnya yang ada? Hakikatnya cinta itu begini. Ketika seorang laki-laki mengatakan kepada perempuan, aku cinta padamu. Padahal begini, wahai wanita, aku cinta kepadaku. Ambillah cintaku, cintai aku dengan cintaku. Rupanya perempuan pun sama lah bang, aku pun mencintai aku. Ambillah cintaku, cintai aku dengan cintaku. Akhirnya saling tukar cinta. Maka kedua belah pihak saling memenuhi keinginan masing-masing pasangannya. Dan semua begaduh disebabkan masing-masing kembali kepada dirinya. Sudah. Itu sebab cinta itu tunggal. Karena kekasih dan pencintanya adalah dia sendiri. Nah, artinya orang itu tidak dapat mencintai tubuh. Orang dalam arti tubuh kan ada dua, tubuh ada rohani.
Ini kita bicara tubuh, fisik. Ya. Fisik ini tumbuh sifat, dan sifat ini hanya cinta kepada diri. Karena memang diri dia tunggal, tak kenal yang lain. Itu ciptaan Allah memang begitu, nggak ada yang salah. Itulah cara Allah memelihara kita. Siapa yang cinta kepada diri kita? Coba puan-puan, rumah di dalamnya terdapat suami istri. Rumah terbakar. Istrinya ada di dalam. Suaminya cuma menangis-nangis di luar. Istriku, istriku. Tak mau dia masuk ke api terbakar juga. Orang pun melarang. Sudahlah mati satu, jangan mati dua. Kan itu logiknya. Akhirnya udah 3 hari nikah lagi. Mesti begitu, tak ada yang salah, tak ada yang salah. Jangan jahatnya, ya masih hidup pun nak menikah lagi itu tuan-tuan tuh. Lagi sudah mati. Dan itulah orang hanya cinta kepada dirinya, maka tidak boleh bergantung kepada orang. Tapi tak mampu, kita perlu rohani. Rohani itulah yang bergantung kepada Allah. Karena cinta itu adalah irodah. Dalam bahasa Arab, orang Arab jika ngomong man ahabba sama dengan man aroda. Ingin, cinta itu keinginan. Ya. Maka ketika aku cinta padamu, aku ingin engkau memenuhi keinginanku. Sudah. Coba seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki. Mula-mula perempuan itu mengatakan, engkau laki-laki idamanku, engkaulah segalanya, tak ada laki-laki lain dalam hidupku. Begitu nikah, malam pertama, baru tahu kalau laki-laki itu pondan. Minta cerai tak? Engkau jahat, laki-laki penipu. Berubah tuh, baru 2 jam. Kenapa? Tidak terpenuhi keinginan dirinya. Cinta semua keinginan. Makanya tadi, jika tidak memenuhi keinginan, silahkan kau kembali ke orang tuamu. Padahal sebelumnya, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Bintang-bintang akan kupetik untuk, wah kacau sudah. Semuanya bohong 100%. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan apa yang diinginkannya itu saja. Dan hak manusia membela dirinya, Allah berikan itu. Dan Allah ciptakan kekuatan itu. Karena tidak ada yang membela diri kita kecuali kita. Artinya cinta kepada orang tidak ada. Tidak boleh, tidak terjadi. Tidak punya sifat itu. Dan tidak Allah berikan. Oke, adalah seorang ibu cinta kepada anaknya. Anak adalah orang yang lain dari diri dia. Kita buktikan. Ada 2 anak. 1 anak jiran, 1 anak dia begaduh. Mana yang dibela? Kenapa anak dia? Kena darah daging dia. Jadi cinta kepada diri juga. Ya, dipeluk anaknya. Sana kamu. Dasar kamu macam emakmu. Mulai kacau. Udah. Ya, emaknya dibawa-bawa. Ya. Tak ada. Jadi bagaimana untuk cinta kepada orang lain? Hanya Allah yang memelihara semua makhluk. Jika dia punya cinta yang dari rohani, baru dia dapat memelihara orang lain. Maka agama mengatakan ukhuwah Islamiyah, cinta Islamiyah. Cinta kepada yang lain karena Allah, benci kepada yang lain karena Allah. Itulah iman yang sempurna. Perlu akhlak, perlu rohani, perlu sifat untuk memelihara orang lain yang namanya istri, anak, murid, jiran. Perlu rohani. Kalau tak, egois semua orang. Maka Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Yang ada imannya dan ingin kebahagiaan akhirat, dia menghormati jiran. Kalau tak, orang datang, bagaimana Ustadz, jiran saya itu lidahnya bebel, sangat buruk, sangat. Ya. Kalau tanya dengan ahli nas, ya itulah sifat manusia, jauhi saja dia. Sudah. Tapi bertanya kepada ahli haqiqah, itu adalah jalan kamu untuk berbuat baik. Biarkan dia begitu sampai mati agar engkau berpahala. Coba. Berbeda jawabannya. Ya. Dia tidak kenal sifat baik, maka engkau kena tunjuk sifat baik kepada dia agar dia tahu. Itu jawaban tasawuf. Lain dengan jawaban fikih. Ya.
Kata orang pikir, aku sudah dakwah orang tak berubah-ubah, dasar bodoh-bodoh nih orang. Itu pikir. Tapi orang sufi apa? Jangan berubah ini pahalaku. Kalau kau berubah tobat, aku jadi hilang pahalanya. Biarkan kamu terus maksiat agar aku terus berdakwah dan aku kaya dengan pahala. Sudah. Coba berbeda pandangannya itu sebab mereka tidak putus asa. Tidak pernah ikut campur dengan pribadi orang. Hati orang di tangan Allah. Itu dakwah orang sufi. Ya, semua adalah kekasihnya karena dia hanya hamba Allah yang dipakai oleh Allah, digunakan oleh Allah untuk menjadi gambar, untuk menjadi jelmaan sifat Allah itu. Kita dijadikan oleh Allah menjadi sumber, menjadi tempat untuk berbuat baik, itu sudah bersyukur. Siapa yang berubah baik? Orang. Allah. Kenapa kita pening pikirkan orang? Ya, kita mengais pahala saja dan kita dijadikan oleh Allah mempunyai sifat untuk memberikan petunjuk. Sifat memberikan petunjuk, sifat Allah diberikan ke kita. Sudah. Kalau agama itu ada hakikatnya di hati. Bukan hanya di nas yang ada di otak. Di ilmu. Bukan. Tapi di ma'rifat, di dalam jiwa. Nah itu, tidak ada yang mampu memelihara orang lain kecuali Allah. Yang Allah jelmakan sifat memelihara itu pada rohani orang lain. Adapun sifat dalam tubuh ini untuk memelihara diri kita sendiri. Siapa yang memelihara diri kita? Allah. Itu sifatnya Allah beri di tubuh ini. Siapa yang memelihara orang lain? Allah. Itu sifatnya yang ada di rohani orang lain. Itu sebab Nabi Rasulullah SAW ya, dialog dengan iblis. Iblis nggak ditolong oleh Nabi. Ya iblis, aku mau tolong engkau nanti di akhirat dengan catatan engkau mengakui aku Rasul. Kata iblis, oh tak. Sudah takdir Allah, engkau pimpinan kebaikan, aku pimpinan keburukan. Ya. Kita masih sesama Muslim sudah tidak ada maaf bagimu. Wih, hebat sangat itu. Hatiku sudah sangat sakit, pintu maafku sudah aku tutup. Anak kuncinya pun sudah aku buang ke lautan samudra. Ini Tuhan lain selain Allah. Ya. Maka itu ada hadis. Allah bertanya di akhirat nanti. Engkau dulu berbuat maksiat, tarikh sekian hari sekian maksiatnya ini. Betul? Nangis dia, betul ya Allah. Engkau pun telah berbuat di sini. Betul kan? Iya. Tapi aku tutupi, tidak aku bongkar. Orang lain tak tahu, hanya engkau saja. Iya betul. Kalau di dunia saja aku tutupi, apalagi di akhirat. Aku maafkan semua kesalahanmu. Allah. Ada tubuh yang Allah kasih sifat itu ke dalam rohaninya. Dan itulah aulia, anbiya, siddiqin. Ya, maka dialah yang dapat memelihara orang lain selain dirinya. Itulah orang-orang yang soleh. Dan kita perlu kalau memang kita nak memelihara orang lain. Ya, kalau tak, maka hidup dengan dirinya masing-masing. Ya. Coba ada seorang ibu, dia pergi ke kodi, ke mahkamah, mengatakan begini, wahai Tuan Hakim, aku baru tahu suamiku tidak cinta kepadaku setelah punya anak 10. Hakim tuh pening, waduh, tak cinta saja bagi anak 10, bagaimana kalau cinta, Puan? Manusia tak cinta beranak juga. Karena hayawan nafsu. Ya. Istri begaduh siang, malam. Ya. Esok beranak pula itu. Ya. Hayawan bukan? Hayawan. Hanya semua masing-masing menikmati dirinya masing-masing. Mana dia melihat untuk menolong orang sesama di akhirat? Syafaat dari mana? Dari rohani yang di tubuh anbiya, aulia, mukminin. Ya, karena Allah lah yang menolongnya, bukan siapa-siapa. Dan itulah yang menimbulkan cinta, dan cinta itulah yang menimbulkan keabadian. Nah, kalau sudah ada cinta itu, karena ada makrifat, maka dia melihat tidak ada yang merusak karena tidak ada selain Allah.
Ada orang jahat betul kepada dia, dia melihat itu ujian dari Allah. Lupa dengan sosoknya. Karena pandangannya pandangan cinta makrifat itu. Kalau kita kan entah, aku tengok mukanya saja. Muka pula. Nah, kalau tidak ada sifat itu pada kita, kita tak tengok muka itu tuh. Tak tengok. Maka ada seorang murid berkata kepada gurunya, yaitu di zaman Abi Yazid al-Bistami. Dia jika tengok gurunya macam muka khinzir. Jika tengok gurunya macam muka khinzir, ya Allah. Akhirnya dia berkata, wahai guru, aku kena terus terang kepada engkau. Ada apa? Kalau tak, wah, aku dalam bahaya. Kenapa? Aku kenapa? Jika tengok muka engkau seperti muka khinzir. Apa kata gurunya? Benar apa yang kau tengok. Karena sifat khinzir ada pada dirimu. Benar. Jika ada sifat Tuhan, ya, dia akan melihat dengan cinta Tuhan itu kepada siapapun. Ya. Kalau tak ada sifat ini, kita tak marah. Kita berhadapan dengan sifat yang sama dengan ini. Misalnya ada orang jahat, kita langsung, orang jahat sangat. Karena ada di sini sifat itu. Kalau tak ada, macam mana rasa? Nah, artinya tak ada itu, rohaninya lebih tinggi. Ya, sifat mulianya. Maka dengan sifat itulah, dengan rohani itulah dia hidup. Ya. Ini belum selesai, ini baru mukadimah tentang cinta nih. Sudah habis ya? Kita rehat dulu, nanti kita sambung cinta. Nah. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Nah.